gangguan kesehatan jiwa di Kabupaten Sika ini dikabarkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun lembaga kesehatan. Nah, menjawab tantangan ini Keuskupan Maumere bersama Yayasan Santa Elizabeth mengambil langkah konkret dengan membuka layanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Layanan ini mencakup rawat jalan maupun rawat inap dengan tujuan memberikan akses lebih baik begitu ya bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan mental. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang program ini, kami akan berbincang dengan Direktris Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela, Dr. Maria Bernardina Sadanenu MPH. Ibu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ibu Salam Dokter, sehat. selamat pagi, salam sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini ya, terkait dengan Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela ini buka layanan kesehatan jiwa. Apa yang menjadi latar belakang begitu ya, dan juga alasan utama Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela ini membuka layanan kesehatan jiwa begitu Ibu Dokter? Jadi baik, terima kasih. Saya Dr. Din, Direktris Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Ya, terima kasih banyak kepada RRI ND yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita bagaimana rencana pembukaan layanan jiwa di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Yeah. Jadi apa yang melatar belakangi kami rencana membuka Rumah Sakit Lela membuka layanan jiwa. Jadi yang pertama visi Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela ya. Jadi visi ini menjadi sebuah lembaga pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan secara holistik dalam semangat Kristiani. Sehingga kita tidak hanya memberi pelayanan kesehatan raga ya, badan, tetapi juga mental pasien ya. Dan juga moto rumah sakit ya, Serviam in Caritate, dengan semangat cinta kasih kami siap melayani. Yang berikut kekhawatiran terhadap ancaman hilangnya momentum. Bagaimana jumlah pasien ODGJ yang terus bertambah, dalam arti momentum untuk kita yang sehat memanusiakan manusia yang lain dalam arti penderita ODGJ. Nah, masalah kesehatan jiwa ini sudah lama tertinggal dan terabaikan, dan juga masalah yang besar. Kasus di Sika itu terus meningkat ya, jumlah kasus dari tahun ke tahun. Di 5 tahun terakhir, di tahun 2018 jumlah kasus ya bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika itu jumlahnya 390 kasus. Di 2024 ya, bulan Agustus 2024 jumlah kasusnya menjadi 1.220 kasus yang tersebar di 21 kecamatan dan 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sika. Dan juga apa yang melatar belakangi ya, pasien ODGJ seringkali masih mengalami stigma dan diskriminasi ya. Jadi stigma dan diskriminasi masih tinggi di Kabupaten Sika. Yang berikut juga komitmen ya, adanya komitmen dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Sika maupun dari pihak Keuskupan Maumere sebagai pemilik rumah sakit dengan Yayasan Santa Elizabeth Lela untuk kita membuka layanan jiwa, membantu pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan mental. Karena ya kesehatan mental ini dia juga masuk di 12 SPM bidang kesehatan, masuk juga di 12 indikator keluarga sehat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya ya sejarah Rumah Sakit Lela yang sudah berkarya selama 94 tahun bagi masyarakat sedaratan Flores umumnya dan Sika khususnya. Ya, kita merasa terpanggil untuk ikut bertanggung jawab dan terus berjuang bagaimana keberlanjutan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, bagaimana menghargai para penjasa, menghargai sejarah ya. Kita semua ketahui para biarawan, biarawati, para dokter ya yang
para penjasa-penjasa di zaman itu dan terus sampai sampai saat ini. Jadi demikian kira-kira yang latar Oke. belakang. Baik, jadi sudah 90-an tahun lebih begitu ya berkiprah di Sika untuk merawat tidak Ya, saja pasien yang ada di Sika sendiri tetapi di Sederetan Flores juga pernah begitu ya merasakan layanan dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela dan sampai dengan saat ini terus berkembang begitu ya dan akan ya. membuka layanan kesehatan jiwa di sana. Nah, ini rencananya kapan ini Bu Dokter? Jadi kami sedang penyiapan Mm-mm. penyiapan infrastruktur layanan kesehatan di Rumah Sakit Lela. Oke. Jadi sedang melakukan advokasi kepada Bapak penjabat Bupati ya yang kemarin Mm-mm. 2 bulan lalu ya presentasi, terus waktu Ya. Hari Kesehatan Jiwa di November kita melakukan talk show, Mm-mm. melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, ya Ya. ada LSM yang juga bergerak di kesehatan jiwa, beberapa biara yang ada di Sika yang berkarya di kesehatan jiwa. Jadi rencananya sih kalau semua persiapan sudah dilakukan kita akan secepatnya ya. Nah, intinya dalam tahun ini kita akan membuka Oke. layanan kesehatan jiwa. Baik, dalam masa persiapan begitu ya terus dilakukan. Nah, informasi yang kami dapatkan juga bahwa layanan kesehatan jiwa yang disediakan ini mencakup rawat jalan dan juga rawat inap begitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut begitu nantinya bagaimana mekanisme layanan ini. Jadi baik untuk mekanisme layanan, Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela adalah salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Sika ya, selain rumah sakit pemerintah RSUD Dr. Tisi Hilars Maumere, Rumah Sakit Saint Gabriel Kewapante, rumah sakit swasta, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela adalah juga rumah sakit swasta ya. Ya. Jadi ini fasilitas kesehatan rawat tingkat lanjut ya, jadi juga menjadi pusat rujukan sehingga mekanismenya pasien membawa surat rujukan dari FKTP yaitu puskesmas dari klinik ataupun maupun dokter keluarga, dengan juga membawa KTP ya, karena pendaftaran sekarang pakai NIK, nomor induk kependudukan, dan rumah sakit ini bekerja sama dengan BPJS. Jadi kita melayani semua masyarakat selain Kabupaten Sika dan sekitarnya, dari pelayanan untuk masyarakat dari mana saja. Dan yang nanti sedang kita siapkan itu adalah instalasi untuk gawat darurat, itu untuk melayani kegawat daruratan jiwa. Ya. Pelayanan rawat jalan itu dengan membuka poliklinik jiwa dan juga rawat inap. Rawat inap yaitu bangsal jiwa. Jadi ada bangsal yang khusus untuk merawat pasien jiwa, dan juga kita menyiapkan rumah tunggu keluarga pasien. Oh iya, juga Rumah disiapkan. tunggu. Iya, karena konsep kita untuk pelayanan jiwa, konsep kita itu kita membuatnya masyarakat tidak merasa bahwa mereka itu dirawat di rumah sakit. Jadi konsep yang mau kita bangun itu home life. Oh Jadi iya, mengusung serasa di konsep rumah begitu. rumah. Jadi mereka harus merasa nyaman ya, Iya. hak-hak mereka terlayani dan mereka merasa ada di rumah. Sehingga perlu rumah tunggu keluarga pasien untuk pendampingan, karena terapi keluarga juga yang mau kita terapkan. Jadi terapi yang melibatkan anggota keluarga pasien. Ya, jadi pelayanan itu. Jadi selain terapi obat oleh dokter spesialis jiwa, dan juga nanti perawat-perawat yang akan dilatih, juga psikoterapi, psikososial, ya, terapi keluarga, terapi aktivitas kelompok, juga nanti hipnoterapi.
Jadi untuk Mm-mm. kita mengawalinya tuh demikian, layanan-layanan yang nanti kita berikan. Oke, jadi ini selama pasien dirawat begitu ya di Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela, keluarga pun ikut begitu ya, Ya, menemani dan juga ikut merawat begitu ya, serasa di rumah begitu ya, untuk pasien jiwa ini begitu Ibu Dokter ya. iya, jadi ada pendamping pasien Mm-mm. yaitu keluarga. Jadi konsep yang Mm-mm. mau kita lakukan adalah home life, Ya. mengusung konsep rumah, sehingga Mm. pasiennya kita utamakan kenyamanan, Mm-mm. hak-hak pasien terlayani, dan Mm. kita fokus pada pemulihannya secara umum ya. Jadi kualitas hidup pasien itu yang harus, tujuannya harus dicapai. Jadi tidak Mm. hanya fokus kepada kontrol atau pengurangan gejala, Ya. mengutamakan keamanan, tetapi kenyamanan dan Mm. hak-hak pasiennya, sehingga dia, holistik ya, Mm. dia harus mendapatkan layanan sehingga kualitas hidup si ODGJ itu berangsur-angsur, pulih. Nah, Mm. kira-kira seperti itu konsepnya. Oke. Nah, ini berarti tenaga medis dan juga dokter spesialis juga akan disiapkan begitu ya? Iya. Jadi untuk dokter spesialis, Mm. kita sudah mendapat dukungan dari Pemda Sika, dan Mm-mm. memang selama ini Pemda Sika mendukung para Ya. spesialis untuk part-time bekerja di Rumah Sakit Lela. Itu ada 8 spesialis, hingga nanti akan menambah, dokter spesialis jiwa untuk Mm-mm. membantu, layanan di Rumah Sakit Lela, dan Mm. juga nanti, beberapa perawat dan perawat-perawat Rumah Sakit Lela pun nanti juga akan dilatih Mm. untuk pelayanan jiwa. Oke. Nah, untuk tantangan dan juga kendala yang dihadapi selama masa persiapan ini untuk membuka layanan kesehatan jiwa di rumah sakit ini seperti apa Ibu Dokter? Tantangan-tantangan yang kami hadapi, ini dalam hal penyiapan infrastruktur ya, Mhm. penyiapan infrastruktur untuk bangunan ya, sarana prasarana. Ini kami masih terus berjuang bersama yayasan dan juga, Pemda Sika ya, Mhm. untuk menyiapkan, layanan jiwa, Mhm. dan juga koordinasi kami dengan, lintas sektor di bawah dukungan, Pemda Sika. Itu tantangan yang klasik ya selama ini. Ya. Banyak ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu tidak punya identitas diri. Banyak yang Hmm. tidak punya KTP, banyak yang tidak punya kartu keluarga. Oh Sehingga iya, ketika akan mengakses layanan kesehatan, sulit eee, begitu ya? layanan primer, Mhm. baik layanan primer maupun layanan tingkat lanjut di rumah sakit, itu menjadi kendala karena semua Hmm. vaskes ini sudah bekerja sama dengan, BPJS. Nah, itu Oke. seperti itu, sehingga Mhm. kami terus melakukan koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun, Mhm. Dukcapil ya. Iya. Juga para pemangku kepentingan, para pimpinan wilayah, mulai dari Mhm. tingkat desa, kelurahan, kecamatan. Jadi Mhm. kira-kira demikian. Iya, Ibu Dokter, apa pesan Anda kepada masyarakat terkait pentingnya begitu ya kesadaran dan juga perhatian terhadap kesehatan jiwa? Eee, Pesan saya untuk, masyarakat ya, Mhm. tingkatkan ketahanan keluarga ya. Keluarga itu menjadi, rumah pertama, Mhm. rumah keluarga yang kita semua tidak hanya aman, tetapi kita semua harus nyaman. Iya. Sehingga tingkatkan ketahanan keluarga, berikanlah kenyamanan kepada tiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah, berikanlah akses kepada tiap anggota keluarga dengan meningkatkan komunikasi Mhm. antara satu kepada yang lain, orang tua kepada anak-anak, sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus ya, stres ya, cemas, Mhm. depresi. Itu kasus-kasus yang paling tinggi sebenarnya yang dialami ya, Oh iya. beberapa kasus terbanyak ya, Mhm. seperti itu. Oke. Dan Mhm. Silakan Ibu Dokter. dan
jika mengalami keluhan-keluhan tidak bisa tidur ya, cemas yang berlebihan, itu segera mengakses layanan kesehatan di tingkat primer, dan nanti akan ada mekanisme layanan untuk ke tingkat lanjutan. Oke. Seperti itu. Baik, Bu Dokter, terima kasih untuk waktunya dengan RRI berbagi banyak hal di sini ya terkait dengan membuka layanan jiwa begitu ya di Rumah Sakit Elizabeth Lela. Dan Ibu Dokter, semoga layanan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat tidak saja di Kabupaten Sika tapi Flores dan sekitarnya yang membutuhkan dukungan kesehatan mental yang baik ya. Semoga secepatnya begitu ya Bu Dokter ya. Oke. Amin. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Maumere Sika. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu, sehat jiwa, sehat raga. Terima kasih, amin. Kanal Informasi